Senang sekali pagi hari ini kembali berjumpa dengan saudara semuanya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Simson. Ibu bapak saudara semuanya, minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang Simson, bahwa Simson adalah orang yang memiliki tujuan yang besar di dalam hidupnya. Ada tujuan ilahi yang luar biasa di dalam hidupnya. Sayang bahwa tujuan Allah yang besar dalam kehidupan Simson itu tidak tergenapi dengan sempurna karena Simson jatuh di dalam dosa. Dan kemarin kita sudah belajar apa yang membuat Simson jatuh dalam dosa. Yang pertama, karena Simson hidup menurut apa yang dia suka. Simson hidup menurut apa yang dia inginkan. Simson melakukan kehendak dirinya sendiri dibandingkan dengan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua, kemarin kita belajar tentang kejatuhan Simson, bahwa dia merasa cukup kuat sehingga dia bisa dekat dengan dosa tanpa dia berbuat dosa. Pada kenyataannya ibu bapak saudara semuanya, tidak ada seorang pun yang bisa dekat-dekat dengan dosa tanpa dia berbuat dosa. Simson gagal karena dia merasa dia bisa dekat dengan dosa tanpa dia buat dosa. Dan itu menjadi pembelajaran penting bagi kita semuanya pagi hari ini. Jangan sampai rencana yang besar di dalam hidup Anda itu tidak tergenapi dengan sempurna karena kita jatuh dalam dosa. Karunia yang luar biasa, kekuatan yang besar, tapi tidak diimbangi dengan tanggung jawab terhadap kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Hari ini mari kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang Simson, ibu bapak saudara semuanya. Dan kalau saya ingin kasih judul khotbah pagi hari ini, judulnya adalah peringatan buat siapapun yang merasa dirinya kuat. Peringatan buat siapapun yang merasa dirinya teguh. Dan peringatan kepada siapapun yang merasa dirinya tidak mungkin jatuh. Buka Alkitab Anda di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 dan seterusnya. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-4 dan seterusnya, saya akan selesaikan dulu pembacaannya, lalu kita akan pelajari sama-sama ayat-ayat ini. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-4, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu. Dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap, kemudian berserulah perempuan itu kepadanya. Orang-orang Filistin menyergap engkau Simson, tapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba baca ayat yang ke-10. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermainkan aku dan mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnya dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson, di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkata
Berkatalah Delilah kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Ini berarti sudah 3 kali saudara. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menunun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokohkan laki tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson, tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan itu dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang lain. Berarti kali keempat saudara, ketika dilihat Delilah, bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya. Baca ayat ini karena ayat ini akan menjadi titik poin pembelajaran kita. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Seperti yang sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Saya ingin Anda dan saya merenungkan ayat yang dikatakan Alkitab ini. Seperti yang sudah, aku akan bebas dan meronta lepas. Ibu bapak saudara, ini awal kejatuhan Simson. Kenapa dia jatuh? Alasannya sangat sederhana. Karena Simson terlalu percaya diri. Dia berkata, aku akan bebas dan aku meronta lepas. Simson sudah 3 kali dia dibujuk oleh Delilah dan dia bohongi dia. Dan kemudian ketika orang Filistin pagi-pagi tangkap dia, maka kekuatannya membebaskan dia. Yang pertama berhasil, yang kedua berhasil, yang ketiga berhasil. Maka kali yang keempat dia dengan pedenya berkata, aku akan meronta lepas, aku akan bebas. Tapi dia tidak sadar bahwa kali yang keempat kekuatannya hilang. Dan Alkitab tulis, dia ditangkap oleh orang Filistin, matanya dicungkil, dibawa ke Gaza, lalu kemudian dia dipekerjakan sebagai orang yang mengirik gandum, lalu kemudian dia dijadikan lawakan, dan hidupnya habis. Ibu bapak saudara semuanya, kejatuhan Simson karena dia over confident. Percaya diri itu baik,
Tetapi begitu kita menjadi terlalu percaya diri, ini menjadi masalah besar. Ibu bapak, sesuatu yang berlebih itu menjadi sesuatu yang bahaya. Apapun juga, Anda sebutkan apa saja, sesuatu yang berlebih menjadi bahaya. Termasuk soal percaya diri. Percaya diri itu baik. Percaya diri membuat Anda tampil terlihat stand out. Membuat Anda terlihat punya karisma. Membuat Anda terlihat menarik. Membuat Anda terlihat baik. Tetapi begitu kita over confidence, terlalu percaya diri, sesungguhnya itu adalah awal kejatuhan kita. Bapak Ibu Saudara semuanya, kenapa kita tidak boleh terlalu percaya diri? Overconfidence. Kalau orang dunia mengajar kita, kalau jadi orang percaya diri. Kalau jadi orang yakin, betul Ibu Bapak Saudara. Tetapi kalau terlalu percaya diri, Alkitab berkata seperti ini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Alkitab sudah kasih tahu kita semuanya. Begitu kita overconfidence, begitu kita berkata aku tidak mungkin jatuh, begitu kita berkata aku tidak mungkin gagal, begitu Anda seorang pebisnis berkata aku tidak mungkin bangkrut, kalau Anda seorang karyawan berkata aku tidak mungkin dipecat, kalau Anda suami istri Anda berkata nggak mungkin pernikahanku kandas, pernikahan kami baik-baik saja. Kami sudah menikah lebih dari 10 tahun, kami sudah menikah 20 tahun, kami sudah menikah 30 tahun dan seterusnya. Tapi bukankah Anda jumpai mereka yang menikah puluhan tahun, mereka bercerai juga pada akhirnya. Kenapa? Terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri membuat kita hilang kewaspadaan. Dan Alkitab berkata seperti ini, berjaga-jagalah. Sebab iblis itu seperti singa yang berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelannya? Tentu saja mereka yang hilang kewaspadaan. Dan siapa yang hilang kewaspadaan? Tentu saja mereka yang merasa dirinya kuat, tidak mungkin jatuh dan baik-baik saja. Ketika kita terlalu percaya diri, maka kita akan meremehkan dan menyepelekan hal-hal kecil. Padahal Anda mesti tahu, justru hal-hal kecil itulah yang seringkali menyulitkan kita. Betul nggak? Amati baik-baik. Hidup kita menjadi lebih sulit ketika apa? Ketika kita meremehkan hal-hal kecil. Siapa punya pengalaman seperti ini? Kalau menaruh barang setelah memakai peralatan, mestinya dikembalikan ke tempat semula. Saya termasuk orang yang cukup punya kelemahan akan hal itu. Peralatan di rumah kami sebetulnya cukup komplit. Kami hampir punya semua tool yang kami pakai untuk sehari-hari. Kami hampir semuanya punya. Tetapi Ibu Bapak Saudara, masalahnya adalah begitu saya ingin menggunakan, seringkali saya membuang banyak waktu. Kami sangat kesulitan untuk menggunakan alat itu. Gara-gara apa? Alat itu mestinya kalau sudah dipakai, harusnya diletakkan ke tempat yang semestinya. Tapi karena saya meremehkan, saya menyepelekan, alah toh ini hal kecil. Begitu saya membutuhkan, setengah mati sulitnya hanya untuk hal yang saya anggap kecil itu. Hal kecil seringkali membuat atau menyulitkan kita. Beberapa waktu yang lalu, kami waktu liburan di Bandung, Ibu Bapak, sebelum pandemi tentunya. Siapa punya pengalaman seperti saya? Kalau lihat bahan bakar masih kurang lebih ya 1/4 naik, seringkali kita meremehkan. Padahal kalau perjalanan jarak jauh, mestinya kita harus paham. Tidak semua perjalanan yang kita tidak pernah jumpai rutenya, itu menyediakan bahan bakar. Tetapi saya terlalu overconfidence. Mestilah saya pasti ketemu yang namanya SPBU.
Saya lupa bahwa saya punya mobil ini tidak seperti biasa. Kalau Anda cari premium ya, betul ya? Premium, Pertamax itu mudah. Tetapi mobil saya konsumsinya adalah solar dan ini sangat riskan kalau dikasih solar. Maka harus dikasih Pertadex. Dan kami pulang dari Bandung, lalu kemudian saya sama istri bilang, cobalah kita lewat Subang aja. Jadi saya sengaja tidak langsung masuk tol, cari suasana baru, cari rute baru, ya kami suka yang seperti itu. Harusnya ketika di Bandung kami isi, tapi saya meremehkan, enggak apa-apa, nanti mesti ada. Dan barulah ketika kami lewat Lembang ya, tahu ya Lembang, mulai jalan pegunungan, mulai turun, kemudian mulailah ini jarum penunjuk bahan bakar, mulai menunjuk ke garis empty. Saya masih pede, enggak apa-apa, nanti pasti ketemu SPBU. Dan ini terjadi apa? Ketemu SPBU. Cuma masalahnya itu kan lewat desa Ibu Bapak. Dan lewat desa cari yang namanya Pertadex. Setengah mati sulitnya. Kami masuk, enggak ada. Lalu kemudian masuk, enggak ada. Lalu kemudian saya sampai googling di internet, cari mana ada Pertadex. Lalu kemudian ditunjukkan jalur itu, saya jumpai. Saya dengan PD, enggak apa-apa, sebentar lagi kita pasti dapat. Dan ternyata betul, ada papan Pertadex. Saya masuk, saudara. Kosong gitu ya. Jadi waduh saudara, sampai akhirnya benar-benar ini mepet. Baru seperti itu kita berdoa, Tuhan minta kasih karunia. Kalau sudah kondisi kepepet, kondisi yang mestinya tidak perlu terjadi, kalau kami prepare dengan baik, itu hal kecil. Tapi hal kecil seringkali menyulitkan. Ini masih bersyukur, sebab beberapa waktu yang lalu saya ketemu teman saya, ini juga seorang gembala, pendeta, saya tidak tahu, banyak pendeta bermasalah dengan bahan bakar ternyata. Gembala ini cerita kepada saya, baru kali ini Pak, saya jalan di tol, tapi tidak pakai AC, jendela saya buka semuanya. Anda tahu kenapa? Karena supaya hemat bahan bakar, bukan karena dia tidak bisa beli saudara, tapi karena sudah peringatan kedap-kedip, dan di jalan tol saudara. Butuh anugerah lebih gede daripada saya, sebab sangat tidak menarik kalau di jalan tol tiba-tiba menepi dan berhenti, gara-gara kehabisan bahan bakar. Dan Anda tahu kan, di tol itu rest areanya itu jaraknya bisa jauh sekali. Kalau Anda lewat Pantura, saudara, Cipali, rest area itu bisa kami jumpai itu lebih dari 100 kilo, saudara. Karena kami pernah perjalanan ke sana. Makanya teman saya ini yang melakukan perjalanan dari Kudus, lewat Solo, kemudian ke Surabaya, saudara. Dia cerita, butuh kasih karunia. Dan sekalipun Tuhan tolong dia, tapi itu menjadi pelajaran penting. Jangan remehkan hal-hal kecil. Karena hal-hal kecil seringkali menyulitkan kita. Contoh dalam Alkitab. Bangsa Israel dipimpin Yosua, dia masuk ke Kanaan. Musuh pertama yang dihadapi adalah tembok Yeriko. Tembok Yeriko ini besar, saudara. Jadi menurut arkeologi, tembok Yeriko ini ketebalannya itu bisa dilewati oleh kereta. Jadi Anda bisa bayangkan temboknya besar. Dan mereka berpikir rasa-rasanya tidak mungkin menang. Tapi Tuhan berikan kemenangan kepada mereka dengan cara yang ajaib. Kota yang besar, kota yang kuat, tetapi mereka bisa memenangkannya. Mereka bisa mengalahkannya. Setelah memenangkan kota yang kuat dan besar, mereka harus melewati kota yang namanya Ai. Kota Ai adalah kota yang sangat kecil. Saya bacakan buat saudara, Yosua pasal yang ke-7. Setelah menang,
masuk Yeriko, mengalahkan Yeriko yang kuat, temboknya yang besar, mereka berhadapan dengan kota Ai yang kecil. Yosua pasal 7 ayat yang ketiga. Ini orang-orangnya Yosua, pengintainya Yosua. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Lalu mereka ngomongnya seperti ini, janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab apa saudara? Sebab apa? Orang-orang di sana sedikit aja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Ingat, begitu menang dari kota yang besar, mereka tiba menghadapi kota yang kecil. Lalu mereka berkata, usul kepada Yosua, udahlah, nggak usah susahkan bangsa ini. Cukup 2-3 ribu aja masuk mesti menang. Kotanya kecil. Lalu kemudian betul saudara, 2-3 ribu orang masuk menyerang kota Ai. Alkitab berkata, mereka harus lari dari kota Ai yang kecil itu. Overconfidence, hal kecil tapi menyulitkan. Sekarang coba baca, kalau mereka berkata cukup 2-3 ribu. Coba sekarang baca Yosua 8 ayat 1. Sebetulnya kekuatan yang harus dipakai untuk menggempur Ai itu berapa sih? Ini yang benar. Yosua 8 ayat 1, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah berapa saudara? 2.000? 3.000? Enggak. Tuhan ngomong, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai dan rakyatnya, kotanya dan negerinya. Pengintai-pengintai yang diutus Yosua berkata, enggak usah kirim banyak-banyak, cukup 2-3 ribu aja, itu kota kecil. Tapi Tuhan kasih tahu mereka, bahwa seluruh, artinya apa? Analisa mereka itu ngaco saudara, analisa mereka itu ngawur. Kok bisa? Karena mereka terlalu percaya diri, overconfidence, meremehkan. Dan sesuatu ketika kita mulai meremehkan, itu awal kejatuhan. Kalau Anda pernah mendengar cerita tentang kuda Troya, siapa pernah mendengar cerita tentang kuda Troya? Angkat tangan Anda. Oh, enggak ada yang pernah dengar. Belum pernah? Wah, ini padahal cerita cukup terkenal, saudara. Kalau Anda suka lihat film ketika saya masih muda, judulnya adalah Troy. Pemerannya adalah Brad Pitt. Ada Brad Pitt di sini? Angkat tangan Anda. Troy ini punya cerita tentang kuda Troya. Kuda Troya adalah merupakan kisah peperangan yang mana orang Yunani mau masuk ke kota Troya itu tidak bisa. Lebih dari 10 tahun mereka serang terus, gak bisa karena temboknya terlalu kuat, gak bisa ditembus. Lalu kemudian orang-orang Yunani ini punya akal. Dan akalnya apa? Akalnya adalah kirimlah hadiah yang menyatakan seolah-olah mereka takluk kepada Troya. Dan hadiahnya adalah kuda. Kuda yang besar, saudara. Patung kuda yang besar. Padahal di patung kuda yang besar itu, di dalam patung itu, ada orang-orang Yunani yang masuk di dalamnya. Dan begitu patung kuda ini dibawa masuk oleh orang-orang Troya, mereka senang sekali, merasa tidak terkalahkan. Mereka lupa ada musuh yang menyusup melalui patung itu. Ketika malam hari mereka semuanya tertidur lelap, maka orang-orang Yunani yang ada di dalam patung kuda itu keluar. Dan dia membukakan pintu gerbang kota Troya. Dan orang-orang Yunani, tentara Yunani masuk melalui gerbang yang dibuka itu. Habislah kota itu semalam saja. Kenapa? Overconfidence. Kisah nyata di Cina, tembok negeri Cina, Great Wall. Saya pernah ke sana dan saya pernah melihat sendiri, memang temboknya ini luar
biasa kuat. Rasa-rasanya sulit untuk ditembus. Mau lewat mana? Karena tembok ini bukan tembok ini ya, bukan tembok kayak temboknya kita. Karena tembok ini cukup lebar sehingga kita bisa berjalan di tengah-tengahnya. Tembok yang sangat kuat. Rasa-rasanya bangsa lain tidak mungkin bisa masuk ke sana. Ini idenya Kaisar Cina. Kaisar siapa itu? Ayo yang belajar sejarah. Qingxi Huangdi. Wah, gitu kan? Sorry kalau salah ya, ini agak-agak memorinya ya. Tapi betul ya kelihatannya ya, betul. Ya itulah ya, anggap betul. Ya, Ibu Bapak, Kaisar ini berpikir kalau buat tembok seperti ini tidak mungkin bisa ditembus. Ingat, peperangan zaman dulu kekuatannya ditentukan seberapa dia bisa menerobos pertahanan musuh. Betul tembok Cina ini kuat, sampai hari ini masih ada, tidak tertembus. Tetapi kenapa bangsa Manchuria itu bisa masuk ke Cina, menguasai Cina, menjajah Cina? Temboknya memang tidak tertembus, tapi mereka overconfidence. Mereka lupa penjaga-penjaga di tembok itu gampang ditembus. Ditembus dengan apa? Dengan uang, disogok. Maka musuh bisa masuk ke sana. Tahun 90, zaman dulu hiburan tidak seperti sekarang. Maka kalau Anda yang remaja, saya tahun 90 masih remaja, saya masih ingat kalau pertandingan Mike Tyson, itu hebat sekolah, bisa pulang pagi. Siapa punya pengalaman seperti itu? Angkat tangannya. Ada enggak? Ada ya, ternyata di sekolah manapun sama ya. Saya heran ya, zaman dulu kok bisa ya, Mike Tyson yang di Amerika tanding sekolah bisa pulang pagi. Mungkin ini pelajaran olahraga, mungkin seperti itu. Pulang pagi, dan salah satu pertandingan yang saya masih ingat karena saya juga melihat live, ini Mike Tyson, buat Anda generasi milenial yang tidak tahu siapa dia, Anda bisa googling, ini salah satu petinju legenda. Jadi ini petinju dikenal ganasnya luar biasa. Ini petinju dikenal meng-KO musuh itu dalam hitungan menit, bahkan ada yang bahkan ronde pertama dibuka langsung dihajar KO, berkali-kali terjadi seperti itu. Di eranya hampir-hampir orang berkata dia tidak terkalahkan. Mike Tyson. Sehingga ketika dia bertarung melawan petinju namanya James Douglas, ini petinju yang tidak diperhitungkan sama sekali. Jadi kalau Mike Tyson aja bertinju melawan pemegang sabuk dari versi lain, itu aja dihajar dengan mudah, apalagi bertanding dengan petinju yang namanya aja nyaris tidak pernah terdengar. Maka Mike Tyson meremehkan, dan Anda tahu pasar taruhan pada waktu itu, menurut yang saya googling saudara, itu 42-1 untuk kemenangan Mike Tyson. Kalau saya salah tolong diluruskan, karena saya belum pernah judi taruhan seperti itu. 42-1 itu artinya kalau saya bertaruh 1 juta, dan kalau pilihan saya menang, berarti saya dapat 42 juta. Betul gitu? Yang mantuk-mantuk kelihatan Anda pernah bertaruh bola maksudnya. Betul gitu ya? Betul ya? Tolong koreksi jika salah. Betul gitu ya? Jadi kalau 1-1 berarti kalau saya taruh 1 juta, kalau menang dapat 1 juta. 1-2 berarti saya dapat 2 juta dan seterusnya. Ini pertaruhannya orang berani mempertaruhkan 42 juta misalnya, hanya demi mendapat 1 juta. Kenapa? Karena hampir semua pengamat, penonton, semuanya sangat yakin, prosentasenya mungkin puluhan persen, 99% mungkin, karena 42 kali lipat saudara. Tidak mungkin kalah. Tapi siapa sangka Mike Tyson yang tidak terkalahkan itu kali pertama dia dihajar dan KO
pasar taruhan jungkir balik. Kenapa? Over confidence. Siapapun di antara kita, hati-hati jika over confidence. Kita akan gagal di situ. Ada sebuah kegagalan besar dalam penerbitan spirit yang saya rintis. Kegagalan ini terjadi kurang lebih di awal tahun 2012-2013. Waktu itu penerbitan kami sedang di puncak-puncaknya, apalagi penerbitan anak spirit junior, oplahnya cukup banyak. Bahkan boleh saya bilang pada waktu itu market leader di renungan anak, saudara. Lalu kemudian 2013 kalau tidak salah ingat, kami bikin namanya majalah anak. Dan saya dengan sangat pede, mengumpulkan staf, kita akan bikin seperti ini, pasti booming. Wong kita aja bikin untuk pasar anak, ini kita udah jadi market leader. Kita bikin ini, mesti penjualan bagus dan seterusnya. Kami bikin majalah anak. Dan Anda tahu, pukulan yang sangat mengejutkan buat saya. Di edisi pertama saya pikir, oh mungkin tidak banyak orang tahu. Padahal kami sudah promosikan luar biasa. Returnya gila-gilaan, saudara. Returnya luar biasa. Jadi ilustrasinya, kalau saya kirim 10, yang laku mungkin cuma 1, saudara. Dan itu ngeri sekali buat kami. Karena biasanya kami kirim 10, yang retur 1. Kalau yang tadi, maaf saya kualik ya, saya kirim 10, yang retur 9, yang laku cuma 1. Bulan kedua, saya pikir ya mungkin promosi kurang. Promosi semakin digencarkan. Semakin cari ini, cari itu, saudara, sebar lagi. Tidak ada hasilnya. Edisi ketiga, edisi keempat, tambah jeblok, tambah mengenaskan. Lalu kemudian saya masih tidak percaya, saya langsung survei langsung ke pasar. Saya kunjungi tempat-tempat di mana majalah ini didistribusikan. Kemudian barulah saya ngerti. Kesimpulannya gini, Pak, kalau yang kayak gini pasarnya beda. Harus dilihat dulu, Pak. Saya seolah-olah waktu pulang dari survei itu baru ngerti, orang kalau overconfidence ruginya gede sekali. Mereka yang terlalu percaya diri bisa bangkrut, bisa habis. Siapa sangka Yahoo di zaman saya, zaman sekarang mungkin, jadi kalau Anda alamat email masih pakai Yahoo, itu berarti umurnya sepantaran dengan saya. Siapa sangka Yahoo namanya nyaris tidak terdengar. Dulu dia nomor 1. Ketika Google ditawarkan, Yahoo meremehkan. Jadi kalau memandang dengan sebelah mata, apa namanya? Kiker, kier. Ya itulah gitu. Jadi memandang sebelah mata, terlalu kecil. Yahoo ini beberapa kali keliru mengambil keputusan, hanya gara-gara over confidence. Terlalu kecil. Siapa sangka sekarang Yahoo digilas Google habis-habisan. Yahoo ini punya kesempatan untuk beli Facebook loh, saudara. Karena memandang masih kecil, kok dijual segitu? Tidak deal, padahal sedikit lagi deal. Overconfidence, habis, jatuh dia. Daud overconfidence. Siapa sangka sih orang seperti Daud, orang yang dekat dengan Tuhan, setiap hari di rumah Tuhan, menyembah Tuhan. Kok bisa ya orang sekali berdaud, bisa-bisanya dia lihat perempuan mandi, langsung dia menginginkan perempuan itu dan berzina dengan perempuan itu. Anda pernah dengar kan orang berkata, enggak mungkin dia jatuh. Ini orang alim. Anda pernah lihat? Ini pendeta baik banget. Ini pendeta alim banget. Enggak mungkin dia jatuh. Lah kalau Anda berkata seperti itu, Daud
Mungkin komentar orang-orang di zaman itu juga seperti itu. Enggak mungkin lah Daud jatuh. Anda berkata enggak percaya, enggak mungkin. Karena dia tiap hari berada di kemah Tuhan, berdoa menyembah Tuhan. Siapa sangka dari orang yang begitu dekat dengan Tuhan, bisa jahatnya luar biasa. Dia ambil istri orang dan suaminya merupakan prajuritnya yang setia, sangat setia. Diskenariokan begitu rupa. Sampai akhirnya Daud kasih memo kepada Yoab panglima perangnya. Taruh orang ini paling depan supaya mati terbunuh. Kejamnya luar biasa. Dari orang yang rasa-rasanya tidak mungkin melakukan hal itu. Maka saya berkata kepada Anda, dengar baik-baik. Buat pasangan yang menikah dan sepertinya Anda tidak mungkin jatuh. Hati-hati. Anda berkata, Pak, kami menikah sangat harmonis. Tidak mungkinlah, Pak. Hati-hati. Bukan saya mengajak Anda mengamini hal yang negatif. Tapi justru saya mengajak Anda berjaga-jagalah. Sebab begitu kita merasa baik-baik saja, kita bisa hilang kewaspadaan. Saya bisa jatuh. Orang kalau melihat pernikahan kami, orang merasa bahwa pernikahan kami ini sangat harmonis. Dan saya berkata, ya, saya bukan mencoba munafik, enggak. Saya menikmati pernikahan kami, saya mencintai istri saya sangat mengasihi saya. Tapi saya tidak akan berani berkata bahwa pasti baik-baik saja. Begitu saya lengah, saudara, hilang kewaspadaan. Dari orang yang sangat romantis, dari orang yang pernikahannya baik, Anda pernah mendengar bukan? Kok bisa ya dia menyeleweng, dia selingkuh dengan wanita lain. Begitu sering kita dengar cerita itu. Kenapa? Karena dia merasa dirinya kuat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, barang siapa merasa dirinya kuat, hati-hati supaya dia jangan jatuh. Kegagalan Simson yang kedua adalah, kalau yang pertama tadi, dia overconfidence. Yang kedua adalah, coba ulangin lagi ya ayat tadi. Maka terjagalah ia, maksudnya Simson dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan meronta lepas. Simson berkata seperti yang sudah-sudah. Artinya apa sih? Kalau sudah, itu artinya berapa kali, saudara? Sekali. Kalau dia berkata seperti yang sudah-sudah, berarti apa? Dia punya pengalaman. Pengalaman tidak cuma sekali, pengalamannya berkali-kali. Dan Simson kan punya pengalaman berkali-kali. Diikat dengan tali busur, dia meronta dan lepas. Diikat dengan tali paru, dia meronta dan lepas. Kemudian rambutnya dijalin, lalu kemudian dipatokkan, dia meronta dan lepas. Makanya Simson berkata, enggak apa-apa, bangun tidur, mungkin matanya masih pedes, saudara. Dia dibangunkan Delila, orang-orang Filistin datang menangkap engkau. Dan kemudian Simson berkata, seperti yang sudah-sudah. Dengan kata lain, Simson berkata kepada dirinya, pengalamanku yang lama menunjukkan, aku akan bebas dan lepas. Tapi kali itu, saudara, dia benar-benar habis. Pikirkan ini, kita semestinya tidak melakukan apa yang kita tahu salah. Saya ulangi lagi, Anda, saya, semestinya tidak melakukan apa yang kita tahu itu salah. Tetapi ketika tidak ada hal buruk menimpa kita karena kita melakukan hal itu, saya tanya kepada Anda, kita ulangi enggak? Kita cenderung mengulanginya. Kita ngerti, yang ini salah, ini enggak baik. Tapi karena enggak ada akibatnya, kita manusia cenderung mengulanginya. Ketika kita makan makanan yang jorok misalnya, kolesterol tinggi misalnya, kandungannya tinggi. Lalu kemudian kita berkata, toh saya sehat, saya baik-baik saja. Kita akan cenderung mengulangi enggak?
mereka yang merokok, saya merokok, sehat-sehat aja, dia akan merokok. Dia akan merokok. Dia minuman keras, enggak apa-apa, baik-baik saja, cenderung mengulanginya. Seperti yang sudah-sudah, baik-baik saja. Hati-hati. Pernahkah Anda berpikir, kenapa ada pencuri yang ketangkep dan digebuki? Pencuri itu punya prinsip seperti Simpson, seperti yang sudah-sudah. Dia mencuri sekali dan apa? Lolos. Besoknya dia akan nyuri lagi enggak? Curi lagi. Karena kemarin aku curi, lolos. Aku curi lagi, pikirannya berkata, pasti lolos. Dan betul saudara, lolos lagi. Besoknya dia lihat lagi kesempatan. Dia berkata, dulu lolos, kemarin lolos, ini ada kesempatan lagi, aku nyuri lagi. Lolos. Tapi satu kali ketika, tidak pernah ada yang namanya pencuri sukses abadi. Enggak ada saudara. Satu kali saudara, dia pikir seperti yang sudah-sudah. Dia curi, apes. Motor yang dia curi, bensinnya habis. Mestinya dia survei dulu, pemakainya ini disiplin enggak isi bensin. Ketangkep, digebuki saudara. Betul enggak? Kenapa orang yang korupsi ketangkep? Pernahkah Anda pikir? Saya seringkali ngomong kepada banyak orang, misalnya saya ngobrol sama istri, ini kok yang korupsi ini sebut saja nama siapa? Bunga atau Kumbang, saudara. Mestinya kan kalau sudah dapat bisa korupsi 100 miliar misalnya, ya wis mandek. Cukup 100 miliar kalau didepositokan itu anggap saja bunga 1% berapa berarti? 100 miliar berapa? 1 miliar kalau bunga 7% berarti 700 juta. Masa sebulan 700 juta masih kurang? Kan logikanya gitu. Tapi saya tanya, mereka para koruptor itu sudah dapat 100 miliar, korupsi lagi enggak? Korupsi enggak? Kenapa korupsi? Pikirannya sama, seperti yang sudah-sudah. Dia lupa satu titik, dia akan tertangkap di situ. Ini peringatan buat siapapun. Kalau tahu itu dosa, berhenti saudara. Selingkuh juga sama. Para laki, wanita juga sama, hati-hati. Ada pria yang pinter, rapet banget, menyembunyikan perselingkuhannya. Ketika dia selingkuh, dia pikir semuanya pasti baik-baik saja. Seperti yang sudah-sudah. Dia bisa kencan dengan banyak wanita dan istrinya tidak ngerti baik-baik saja. Tapi pada titik tertentu bisa ketahuan dan habislah pernikahannya. Siapa sangka seorang presiden Amerika yang sangat dihormati namanya Bill Clinton. Ini salah satu presiden yang sangat berhasil di Amerika. Dalam sejarah Amerika, pertumbuhan ekonomi paling bagus dicapai oleh Bill Clinton. Makanya dia calonkan lagi, dia menang dengan mudah. Ini figur presiden yang hampir nyaris sempurna. Secara fisik bagus, tinggi, besar, ganteng. Kemudian punya istri juga bisa ngimbangi dia, Hillary Clinton. Pinter, punya anak juga pinter. Jadi pasangan harmonis, keluarga bagus, karir bagus, semuanya sempurna saudara. Jadi orang nomor 1 di Amerika. Tapi siapa sangka dia punya skandal dengan wanita magang. Namanya siapa kemarin? Monica, bukan Monica SCC tentunya. Monica Lewinsky saudara. Siapa sangka ketahuan.
bukan saya bermaksud menghakimi, tapi saya yakin 100% itu bukan kali pertama Bill Clinton melakukan perselingkuhan. Tapi dia berpikir seperti yang sudah. Tidak sadar kali itu kena batunya. Mungkin karena Bill Clinton tidak tinggal di Indonesia. Kalau tinggal di Indonesia, Bill Clinton tahu pepatah yang berkata, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Di Amerika nggak ada itu. Betul nggak? Surya, kamu yang pernah di sana, ada peribahasa itu? Loh, nggak ada, saudara. Bersyukurlah Anda tinggal di Indonesia. Karena ada peribahasa yang mengingatkan Anda bahwa sehebat-hebatnya kita, sepandai-pandainya kita, sekali bisa, 2 kali bisa, 3 kali bisa. Tapi tidak pernah menjamin bahwa selamanya kita pasti bisa. Makanya pesan firman Tuhan hari ini yang kedua jelas bagi kita. Seperti sudah bicara soal pengalaman. Jangan andalkan pengalaman di masa lalu. Pengalaman di masa lalu Anda berkata aman-aman. Kalau dalam hal yang positif lainnya berhasil. Aku pakai cara ini sukses. Aku pakai cara ini berhasil. Jadi kemudian ketika ketemu lagi dengan masalah yang sama, kita berpikir seperti yang sudah. Hati-hati. Saya pernah khotbahkan, saya lupa kapan, tapi saya ulangi lagi. Daud kenapa berhasil dalam setiap peperangan? Ada PR buat Anda, coba Anda cari, Anda baca Alkitab. Pernahkah Anda menjumpai Daud kalah perang? Pernah enggak? Enggak pernah. Daud ini tidak terkalahkan. Kunci kemenangan Daud apa? Dia tidak berpikir seperti Simson, seperti yang sudah. Dia diserang oleh bangsa Amalek. Medannya sama, musuhnya sama. Dan Tuhan berbicara kepada Daud, pakai cara ini. Daud taat, Daud menang. Masih di rentang waktu yang sama. Di medan yang sama, musuhnya sama. Mestinya kalau Daud pikirannya seperti Simson, maka dia akan pakai cara yang sama. Betul enggak? Seperti yang sudah, pakai cara ini berhasil, maka dia pasti pakai cara itu. Tapi hebatnya Daud, yang menjadi rahasia Daud tidak terkalahkan adalah musuhnya sama, medan perangnya sama, situasinya sama. Tapi ketika dihadapkan lagi situasi seperti itu, Daud tidak buru-buru berkata dalam hatinya, seperti yang sudah. Aku pakai cara itu berhasil, aku pakai ini pasti berhasil. Bukan itu yang Daud lakukan. Yang Daud lakukan adalah dia kembali berdoa dan tanya kepada Tuhan. Dan nyatanya Tuhan tidak kasih cara yang sama dengan dulu. Tuhan kasih cara yang berbeda. Ibu bapak, jangan andalkan pengalaman kita. Pengalaman memang guru yang baik. Tapi pengalaman, kalau itu melampaui kita mengandalkan Tuhan, itu akan sangat bisa mencelakakan kita. Amin. Pengalaman terbukti tidak bisa berbuat banyak dalam situasi tertentu. Petrus, dia seorang nelayan yang hebat. Dia berkata seperti ini kepada Yesus ketika pulang dari menangkap ikan dan tidak mendapat satu tangkapan pun. Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jala di situ. Tapi Petrus berkata seperti ini, Guru, sudah sepanjang malam. Artinya ada pengalaman bukan? Sepanjang malam, aku bekerja keras, mencari ikan, tapi tidak mendapatkannya juga. Petrus seolah-olah berkata, Guru, seperti yang sudah, kalau memang tidak dapat ikan, ya mau ditebar kemanapun ya tidak dapat ikan. Ikannya tidak ada. Itu pengalaman. Tapi Yesus berkata, Petrus, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Mungkin dalam hati Petrus berkata, ini udah tempatnya ya di sini tadi malam. Yesus berkata, tebarkan jalamu. Mestinya Petrus berkata, yang sudah, nggak berhasil.
Tapi yang menarik adalah Petrus berkata seperti ini, "Guru, sepanjang malam kami sudah melakukan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku taat juga." Dan akhirnya betul, ketaatan Petrus. Dia taat kepada Tuhan melampaui pengalaman yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dan itu yang membawa keberhasilan malam itu. Dia pulang dengan tangkapan yang besar. Pesan firman Tuhan hari ini buat kita semuanya adalah jangan overconfidence. Jangan sampai kita terlalu percaya diri sehingga kita lebih mengandalkan diri kita daripada Tuhan. Belajarlah menempatkan Tuhan lebih dibandingkan dengan pengalaman kita. Kalau Anda mau buat keputusan, jangan Anda berkata seperti yang sudah-sudah. Dulu aku pernah dalam situasi seperti ini, aku ambil keputusan seperti ini, dan nyatanya berhasil. Hari ini, kalau Anda mau selamat, begitu Anda mau ngambil keputusan, pesan firman Tuhan buat Anda dan saya, tanya dulu kepada Tuhan. Amin. Amin, Ibu Bapak, berdoa kepada Tuhan. Saya tahu Anda tanya kepada Tuhan, Anda berdoa kepada Tuhan, mungkin Anda tidak mendengarkan suara audible dari langit yang menyuruh Anda melakukan ini atau melakukan itu. Tapi paling tidak ketika Anda berdoa dulu kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa Anda tidak mengandalkan pengalaman seperti yang sudah-sudah itu menjadi hal yang terutama dalam hidup Anda. Melainkan Tuhan Anda tempatkan sebagai yang terutama dan terpenting dalam hidup Anda. Seandainya Simpson tahu akan hal itu, mungkin dia tidak akan jatuh. Dia terlalu percaya diri, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia mengandalkan pengalamannya lebih daripada Tuhan. Hari ini Ibu Bapak Saudara semuanya, ada dua hal kita sudah pelajari. Jangan menganggap diri kita hebat, diri kita kuat, diri kita tidak mungkin jatuh. Tapi jadilah rendah hati dan berkata, Tuhan kalau Engkau tidak menopang, aku tidak bisa buat apa-apa. Tempatkan Tuhan menjadi yang paling utama dalam hidupmu, maka amanlah hidupmu. Jangan andalkan pengalamanmu, karena pengalaman itu terbatas dalam banyak hal. Tapi andalkan Tuhan yang melampaui, yang bekerja seringkali di luar pengalaman hidup kita. Amin. Mari pejamkan mata saudara.